Selamat pagi, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Walaupun jemaat Tuhan harus mengikuti secara live streaming, tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, dan juga bersama-sama untuk belajar tentang firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang untuk kita semua untuk kita siapkan hati kita memasuki ibadah. Kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang setia dalam kehidupan kita, yang selalu memelihara kehidupan kita dari kita lahir sampai sekarang ini. Kita bersyukur pada Tuhan karena Ia selalu menjadikan kita serupa dengan gambarannya. Oleh sebab itu, mari kita naikkan syukur kita kepada Allah bahwa Dia adalah Allah yang setia. Saya mengajak untuk jemaat Tuhan semua, kita menyanyikan Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu, berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Yesus, Kau telah memulai
segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang setia dalam kehidupan kami, Allah yang terus memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami menyadari bahwa Engkau terus setia dalam kehidupan kami. Dan juga Bapa, kami berdoa untuk ibadah kami, biarkannya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, dan khususnya berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar Engkau mengapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kami yang mengikuti ibadah ini, kami bisa melakukan dan merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini demi Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak untuk kita semua membaca petunjuk hidup baru yang terambil dalam Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 17. Sekali lagi dalam Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 17. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Nanti yang kedua jemaat Tuhan mengikutinya. Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Mari kita membacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Amin. Demikianlah janji firman Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan kita. Selama seminggu ini, kita terus melakukan pelanggaran yang dibenci oleh Tuhan kita. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita.
Kita meminta ampun dari Tuhan supaya kita layak untuk menjadi murid-Nya. Sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa, kita angkat pujian dari NKB nomor 3, Terpujilah Allah, karena Ia memberikan putranya yang kudus untuk menebus dosa kita semua. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya. Bait yang kedua. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya, sebab hikmat-Nya. Musik saja. Bait ketiga, tiada terukur besar hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cemerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya, sebab hikmat. Pujilah, 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 buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya, sebab hikmat-Nya. Mari saya memberikan kesempatan untuk jemaat Tuhan, untuk kita bisa mengakui dosa kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Bapa, inilah anak-anak-Mu yang sedang merendahkan hati mereka untuk meminta pengampunan dosa. Kami tahu Bapa bahwa kami sebagai anak-anak-Mu, kami sebagai hamba-hamba-Mu tidak pernah luput dari dosa kami. Selama seminggu ini, mungkin kami menyakiti hati orang lain, ataupun kami melakukan pelanggaran yang sangat Engkau benci. Dan juga mungkinkah dosa-dosa kami yang lain yang mungkin Kau lihat semuanya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, karena kami tahu bahwa hanya Engkau saja yang dapat mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Engkau mengampuni dosa kami Bapa. Kami di sini untuk merendahkan hati kami untuk meminta pengampunan dari-Mu, sehingga kami bisa dilayakkan untuk menjadi murid-Mu, kami bisa dilayakkan menjadi anak-Mu, dan juga kami bisa dilayakkan untuk bisa melakukan
kemuliaan Tuhan melalui pekerjaan dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas anugerah pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Inilah doa kami Bapa. Kami serahkan demi Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama membuka Alkitab secara bertangkap-tangkapan. Kita membuka dalam surat Galatia pasal 4. Sekali lagi surat Galatia pasal 4 ayat 21 sampai 31. Galatia pasal 4 ayat 21 sampai 31. Saya akan membacakan ayat 21, jemaat Tuhan sekalian di rumah membaca ayat 22, begitu seterusnya sampai ayatnya yang ke-31. Di bawah judul perikop, Hagar dan Sarah, ayat 21, katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, dan dari seorang perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hamba itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah, yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ia ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang memperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Ayat 31 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Amin. Berbahagialah bagi setiap kita yang membaca, menungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk meresponi firman Tuhan yang kita baca pada pagi ini, mari sama-sama kita bersorak-sorai bagi Tuhan, karena Tuhan kita adalah Allah yang berjanji. Sekalipun Ia memberikan janji kepada kita, Ia terus menepatinya dan tidak mungkin mengingkarinya. Kita angkat pujian dari PPK 145, Tak Kulupakan Engkau. Janji yang manis, janji yang manis, kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu, kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinkan janji, yakinkan janji, kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu, kau tidak akan aku lupakan. Aku penuh
saja. Bait ketiga, dan bila pintu surga dibukakan, selesai sudah susah dan lelah. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Mari saya mengajak untuk jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita sebagai jemaat Tuhan yang mengakui pengakuan iman kita sepanjang gereja, sepanjang zaman. Mari kita mengakui pengakuan iman kita demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita angkat pujian, ku nantikan janji Allah, bahwa kita tahu Allah kita mengerjakan seluruh firman Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ku nantikan janji Allah. Ku nantikan janji Allah. Ku nantikan janji Allah, dignapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Sama-sama kita angkat dari awal. Ku nantikan janji Allah. Ku nantikan janji Allah, dignapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan
seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Kepada yang menyampaikan, saya persilahkan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kepada Engkau Tuhan yang telah menciptakan kami dan yang telah memanggil kami untuk menikmati kasih karunia-Mu di dalam Engkau Yesus Kristus, sehingga kami boleh beroleh keselamatan yang kekal karena iman kepada Engkau. Bahkan di dalam panggilan-Mu menjadi umat kepunyaan-Mu, Engkau terus membimbing kami, mengajar kami di jalan kehidupan kami, melalui kebenaran firman-Mu agar kami boleh hidup memperkenankan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, di kesempatan yang indah ini, Engkau memberikan kami waktu boleh kembali menikmati hadirat-Mu, menikmati segala apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami melalui firman-Mu. Oleh sebab itu kami mohon Allah Roh Kudus buka hati dan pikiran kami, menerima kebenaran firman-Mu, agar kami dengan rela memberikan hati kami untuk dipimpin, dibentuk oleh firman-Mu, sehingga kami pun Tuhan boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Berkati Tuhan hamba-Mu sendiri di dalam menyampaikan, di dalam mengajarkan firman-Mu, agar Engkau Allah Roh Kudus yang menjaga hamba-Mu di dalam pengajaran, sehingga firman-Mu Tuhan benar-benar tersampaikan. Dan kehendak Tuhan atas kami itulah yang kami dengar pada saat ini. Maka berkati hamba-Mu, kiranya kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi dan menaungi hamba-Mu. Maka kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu ini dalam tangan-Mu. Roh Kudus berkaryalah bagi kami, bagi setiap kami yang mendengar firman ini. Roh Kudus, Engkau pimpin kami untuk tunduk kepada kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya kembali mengajak kita untuk sama-sama membuka Alkitab. Di dalam Kejadian pasal 16, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan membaca keseluruhan pasal 16 ini sebagai bagian dari khotbah berseri. Maka saya akan membacakan kepada kita dan silakan setiap jemaat mengikutinya di dalam hati masing-masing. Kejadian pasal 16 dengan judul perikop Hagar dan Ismail. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai.
Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, yang memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaan. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Sur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaan." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi, letaknya antara Kadesi dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, semua kita, semua manusia ada di dalam masa penantian. Tidak ada setiap manusia yang tidak sedang ada di masa penantian. Bagi seorang orang tua, ia menanti anaknya tumbuh besar. Ketika anaknya sudah tumbuh besar, ia pun ada di masa penantian, ia menanti anaknya untuk berkeluarga. Setelah anaknya berkeluarga, maka ia pun masih ada di dalam penantian. Ia menantikan kedatangan seorang cucu baginya. Setelah ia mendapatkan cucu dari anaknya, maka ia pun masih ada di dalam batas penantian. Ia menanti akhir dari perjalanannya. Jadi kita semua ini ada di dalam batas, di dalam masa penantian. Seseorang manusia yang ada di masa-masa penantian, Bapak Ibu, maka saya gambarkan ibarat seseorang yang memegang 5 bola di tangannya. 4 bola kaca dan 1 bola karet. 4 bola kaca itu adalah relasi seseorang dengan Tuhan, juga keluarga, persaudaraan, dan persahabatan. Ini bola kaca menurut saya yang sedang kita pegang dalam masa penantian. Tetapi bola yang kelima adalah bola karet. Itu adalah pekerjaan.
Saudara, ketika bola karet ini jatuh, maka ia akan terpantul kembali. Semakin bola karet ini dijatuhkan, dipantulkan lebih keras, maka ia memantul lebih tinggi. Itulah pekerjaan. Banyak orang yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, tetapi ketika ia berjuang, maka ia bisa berhasil. Tetapi bola kaca satu kali jatuh, engkau membiarkannya jatuh, ia akan hancur berantakan. Dan walaupun ia bisa disatukan kembali, ia masih ada cacat atau retak. Maka Bapak Ibu, di sini arti hidup di dalam penantian. Kita jangan sampai salah memprioritaskan sesuatu. Tetapi mari kita berpikir, jangan sampai relasi dengan Tuhan, termasuk keluarga, persahabatan dan persaudaraan, jangan sampai kita biarkan jatuh, karena itu akan hancur berantakan. Inilah yang dialami oleh Abraham. Ia membiarkan satu bola kaca di tangannya jatuh. Sehingga ketika jatuh, maka kita akan melihat sebuah sejarah perjalanan yang panjang. Hubungan persaudaraan mengalami konflik yang berkepanjangan dari keturunan Abraham. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar dari pasal 15. Di mana Tuhan bertemu dengan Abraham. Di dalam pertemuan Tuhan dengan Abraham ada sebuah komunikasi yang luar biasa yang bagi saya adalah sebuah komunikasi yang paling indah. Di dalam keputusasaan Abraham menanti anaknya, sampai ia berkata kepada Tuhan bahwa mungkin hambaku, salah seorang dari hambaku ini nanti yang akan menjadi ahli warisku. Tetapi Tuhan berkata, Abraham, tidak. Sekali-sekali bukan hambamu ini yang akan menjadi ahli warismu, tetapi dia adalah anak yang lahir dari darah dagingmu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Dia membawa Abraham mungkin waktu itu adalah malam, sehingga Tuhan mengajak dia keluar, mengajak Abraham memandang langit yang penuh dengan bintang-bintang. Dan dia berkata, jika engkau bisa menghitung bintang-bintang itu, maka seperti itulah keturunanmu. Artinya apa? Tuhan menjanjikan kepada Abraham sebuah keturunan yang banyak sekali, bangsa yang besar. Dan di sana ditulis, Abraham sungguh-sungguh percaya. Tidak ada kebimbangan dalam hati Abraham. Ia sungguh-sungguh memegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepadanya. Maka setelah janji itu diterima, pasti sebagai suami istri dia cerita kepada Sarah istrinya tentang janji Tuhan, bahwa Tuhan menjanjikan keturunannya seperti bintang-bintang banyaknya. Bapak Ibu, saya memikirkan mulai sejak saat itu Sarah memikirkan janji itu. Kita tidak tahu berapa lama jarak antara pasal 15 dengan 16. Mungkin ada beberapa waktu lamanya, mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, atau mungkin ada jaraknya bertahun. Tetapi itu yang disebut dengan Abraham dan Sarah menanti-nanti janji itu. Mereka ada di antara janji dan penantian. Sebagai seorang wanita, maka Sarai mulai memikirkan bagaimana Tuhan bisa memberikan keturunan. Bukankah saya ini mandul? Bapak Ibu bisa membandingkan di pasal 11 dituliskan di sana memang Sarai adalah mandul. Maka karena dia merasa bahwa tidak mungkin bagi dia melahirkan seorang anak bagi Abraham karena dia mandul, dan itu kemandulannya adalah pasti dari Tuhan datangnya. Maka Sarai mulai memikirkan,
mungkin itu adalah darah dagingnya Abraham. Bisa saja bukan melalui saya, tetapi mungkin wanita lain. Maka Sarai di satu kesempatan dia datang. Bapak Ibu, jika ini saya gambarkan seperti drama atau sinetron, maka di pasal 16 ini aktor utamanya adalah Sarai. Jadi sorotan yang paling disorot itu adalah Sarai. Maka ketika dia datang kepada Abraham suaminya, mungkin ketika waktu itu, mungkin jika saya gambarkan Abraham sedang duduk di kursi, maka Sarai datang di samping Abraham. Lalu dia mengajak Abraham diskusi. Diskusi hari itu adalah diskusi yang begitu penting, diskusi yang sangat menentukan sekali untuk mendapatkan janji. Sehingga Abraham dan Sarah di dalam diskusi itu mungkin wajah mereka sama-sama tegang. Tidak ada senyum di sana karena mereka memikirkan hal yang penting. Sarai membuka pembicaraan. Pembicaraan yang dibuka oleh Sarai ini bukan memberi informasi, tetapi memberi konfirmasi, sebuah penegasan. Engkau tahu bahwa aku ini mandul. Tuhan membuat aku tidak melahirkan anak. Dan Abraham mengerti hal itu sehingga Sarai menegaskan. Maka saya sudah memikirkan sejak engkau memberitahu bahwa Tuhan akan memberi kita keturunan. Maka jika janji itu benar, maka bisa saja yang dimaksud oleh Tuhan, maka anak itu datang bukan dari saya, mungkin dari wanita lain. Ketika Abraham mulai mendengarkan itu, maka biasa laki-laki mulai bermainlah pikirannya. Bisa jadi. Lalu Sarai sudah memikirkan panjang bahwa jika itu adalah dari wanita lain, maka hal yang paling memungkinkan bahwa nanti anak itu lahir menjadi anak Abraham dan Sarai hanya jika wanita itu adalah hamba Sarai. Tidak boleh wanita di luar itu. Maka oleh sebab itu Sarai menyodorkan, ada hambaku dan kamu harus menikahi dia. Mungkin Bapak Ibu, disinilah Sarai menyampaikan kemungkinan itu, memberi saran yang meyakinkan Abraham. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh anak. Bapak Ibu, saudari yang saya kasihi, kita tahu wanita adalah jago berdiplomasi. Wanita pintar di dalam mengatur kata-kata. Apalagi kalau wanita lawan bicaranya adalah laki-laki, wanita memiliki kemampuan untuk merayu dan meyakinkan laki-laki dalam setiap perkataannya. Di kabinet hari ini negeri kita, menteri luar negeri adalah wanita. Kenapa? Karena memang Allah memberikan kepada wanita keindahan di dalam tutur kata. Bahkan kemampuan untuk meyakinkan orang. Maka disinilah kita melihat Sarai di dalam meyakinkan Abraham. Mungkin oleh hambaku ini kita memperoleh anak loh. Maka tidak lama Bapak Ibu coba lihat Abraham, bapak orang beriman, langsung menerima apa yang dikatakan Sarah. Ya, bisa jadi. Mungkin inilah jalan. Bapak Ibu, di zaman modern ini banyak orang yang memikirkan Abraham dan mereka salah memikirkan, menafsirkan tentang mengapa Abraham menerima Hagar. Mereka yang mendukung poligami, mereka yang pro dengan poligami, mereka bisa memikirkan, wah, ini Abraham menerima Hagar, ini menjadi dasar bagi kita untuk menikah lebih dari satu. Sekeliru Bapak Ibu. Bukan itu. Abraham tidak pernah memikirkan maksud poligami. Mungkin mereka yang pro dengan bahwa pernikahan itu yang paling utama anak.
Maka ketika dalam pernikahan tidak memiliki anak, maka mereka akan mengatakan bahwa di Alkitab Abraham bapak orang beriman karena dia tidak memiliki keturunan. Maka ia menikahi wanita lain untuk mendapatkan keturunan. Maka mereka bisa membenarkan diri mereka, maka mereka bisa menikah lagi hanya untuk tujuan mendapat keturunan. Saya katakan tidak seperti itu. Apalagi Bapak Ibu jika kita memiliki pandangan, wah mana mungkin Abraham menolak Hagar. Bukankah Hagar itu masih muda? Daun muda, mana mungkin dia menolak apa yang disebut dengan daun muda? Bapak Ibu, sesungguhnya Abraham tidak memiliki pikiran yang demikian. Dia hanya memikirkan perkataan istrinya. Mungkin melalui wanita ini kita mendapat anak. Bapak Ibu, di antara janji dan penantian, apa yang jelas bagi Abraham ketika Tuhan berjanji? Tuhan mengatakan bahwa engkau akan melahirkan anak dari darah dagingmu sendiri. Bapak Ibu, di sini yang jelas bagi Abraham bahwa Tuhan akan memberikan keturunan bagi dia dari darah dagingnya. Tetapi yang tidak jelas bagi dia, darah dagingnya ini melalui siapa? Ini tidak jelas. Apakah ini melalui Sarah atau bisa melalui wanita lain? Ini yang tidak jelas. Karena ketidakjelasan inilah akhirnya Abraham menyetujui untuk menikahi Hagar. Bapak Ibu, saya gambarkan ini seperti sebuah dongeng. Dongeng yang sangat terkenal bagi orang Betawi. Satu dongeng yang saya dengar dari anak saya karena mereka saat ini belajar dongeng dalam bahasa Indonesia, yaitu asal mula nama Pasundan. Asal mula nama Pancoran. Pancoran terletak di antara Jakarta dan Bogor. Seorang raja yang memerintah di sana, karena dia sudah tua, lalu dia meminta kepada anak-anaknya seperti tradisi untuk melewati sebuah ujian. Nanti siapa yang lolos ujian akan menggantikannya menjadi raja. Lalu ia memanggil ketiga anaknya. Lalu ia berkata, kalian harus meninggalkan istana dan pergi untuk melewati ujian. Yang jelas bagi anak-anaknya, mereka meninggalkan istana. Yang jelas bagi anak-anaknya, mereka akan menempuh ujian. Tetapi yang tidak jelas bagi mereka, ujian apa yang harus mereka tempuh. Maka ketika mereka keluar dari istana, anak-anak ini tidak tahu ujian yang seperti apa yang harus mereka lewati. Maka ketika mereka sampai di sebuah sungai, maka anak kedua dan ketiga dan juga anak pertama, mereka langsung mandi. Mereka berenang dengan sukacita. Karena mereka tidak tahu ujian apa yang harus dilewati. Lalu ketika selesai mandi, lalu anak yang kedua dan ketiga mengganti baju. Karena mereka berpikir bahwa kita ini adalah keturunan raja, orang istana. Tidak mungkin memakai baju yang kumal. Tetapi anak yang pertama tidak ganti baju. Lalu adik-adiknya mengajak dia, ganti bajumu dong. Itu sudah kumal, tidak layak bagi orang istana memakai baju yang kumal. Tetapi anak pertama berkata, saya hanya membawa beberapa potong, saya harus menghemat pakaian saya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan mereka tidak tahu ujian yang harus mereka lewati. Lalu mereka sampai di sebuah telaga yang ada pancuran air. Lalu anak kedua dan anak ketiga cepat-cepat melompat ke dalam telaga yang ada pancuran itu. Mereka meminum air dari pancuran itu. Karena mereka tidak tahu. Tetapi tiba-tiba apa yang terjadi? Pada saat mereka meminum air dari pancuran itu, anak kedua dan anak ketiga yang minum air itu langsung meninggal dunia. Melihat kedua adiknya meninggal, maka anak yang pertama mau bunuh diri juga. Karena dia begitu sayang. Tetapi ketika ia mau mengambil air dari pancuran itu untuk diminum,
Tetapi tiba-tiba keluarlah kakek pemilik sang air. Lalu dia berkata, kalau engkau minum maka engkau mati seperti kedua saudaramu. Karena air ini hanya dikhususkan bagi para bidadari. Lalu dia berkata, lebih baik aku mati. Karena pasti ayahku sedih karena adik-adikku mati. Lalu si kakek berkata, apakah engkau rela minum air ini dan engkau rela mati jika adik-adikmu ketika engkau minum dan adik-adikmu hidup? Lalu anak yang pertama mulai berpikir, jika aku mati maka kedua adik-adikku akan hidup. Pasti bapak saya lebih bahagia. Dibanding jika mereka dua orang meninggal, bapak saya tinggal memiliki satu anak, pasti dia lebih sedih. Bapak ibu, ketika dia memilih bahwa ia mau mati, ia rela mati untuk kedua adik-adiknya agar orang tuanya senang, maka itulah ujian. Ketika itulah kakek itu berkata bahwa engkau yang menjadi pengganti saya. Inilah ujian terakhir. Bapak ibu, seperti itulah Abraham di masa penantian. Bahwa dia jelas janji Tuhan keturunan itu diberikan. Tetapi ketika dia tidak mengerti lewat siapa, apakah harus lewat Sarai atau wanita lain. Dan ketika Sarai mengatakan Tuhan membuat saya mandul, berarti dalam pikiran Abraham mungkin bisa saja benar kata Sarai lewat wanita lain. Allah menyatakan janjinya dalam keturunan itu. Bapak ibu, saudara-saudari yang saya kasih, apa yang dilakukan oleh Abraham, Tuhan tidak pernah menyetujuinya. Karena memang dari awal, dari semula Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, dan ketika dia mengikat mereka di dalam pernikahan, maka Tuhan mengikat pernikahan satu laki-laki dan satu wanita. Maka apa yang dilakukan Abraham walaupun dalam ketidaktahuannya tidak ada unsur ingin melakukan poligami, tetapi Tuhan tetap memandang bersalah. Maka tidak lama dari peristiwa ini Bapak Ibu, mungkin Abraham dan Sarah ketika mereka telah melakukan seluruh apa yang mereka pikirkan. Bapak Ibu, kita mendengar berita tidak lama setelah itu. Hagar memberitahu mereka, aku hamil dong. Wah, pasti Abraham dan Sarah senang. Ini benar-benar tidak ada kendala, jalannya mulus. Ini pasti kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita juga berpikir seperti itu. Tetapi penulis kitab Kejadian ini tidak lama setelah itu yang menyoroti sesuatu yang berbeda. Kepahitan datang dalam keluarga Abraham. Dan kepahitan itu mulai yang pertama-tama menikmatinya adalah Sarai. Karena dia tokoh di balik semua ini. Hagar yang adalah hamba. Sekarang dia sudah merasa diri seperti nyonya. Karena dia sudah hamil. Kalau dulu dia disuruh untuk melayani nyonyanya. Sekarang dia berani membantah nyonyanya. Malah ia mentang-mentang karena dia sudah hamil, dia mungkin menghina nyonyanya. Sama dengan kejadian Hana dan Penina. Dia mengecek nyonyanya setiap hari karena Sarai mandul. Dia mungkin mengeluarkan kata-kata yang melecehkan. Atau bisa jadi sekarang dia menjadi bos besar. Dia menyuruh nyonyanya. Dia lupa bahwa dia itu hanya seorang hamba. Di sini kita mendapati jiwa yang bobrok. Ketika dia mendapat kasih sayang dari Tuhan atau manusia, maka jiwa yang bobrok menjadi seorang yang sombong, bahkan seorang yang menjadi pemberontak. Jadi jiwa yang bobrok itu akan kelihatan bukan ketika dia di dalam posisi rendah.
Tetapi jiwa yang bobrok itu ketika dia mendapat kasih sayang atau mendapat kedudukan jabatan, jiwanya akan menjadi jiwa yang paling bisa melakukan hal-hal yang jahat. Makanya ini kita patut untuk mengerti, untuk terus mengevaluasi jiwa kita. Karena Hagar, seorang hamba yang datang dari Mesir, yang selama ini telah disayang oleh tuannya dan nyonyanya. Sekarang jiwanya setelah dia mendapat sesuatu, mendapat kasih sayang, ia malah melupakan dia dari mana asalnya. Sehingga Bapak Ibu, penulis kitab Kejadian menyoroti kepahitan yang dirasakan oleh Sarai. Mungkin awalnya perang ini perang dingin. Tetapi lama-lama karena Sarai tidak kuat, maka perang ini menjadi perang terbuka. Lalu Sarai datang kepada Abram. Dia meminta pertanggungjawaban dan keadilan. Tetapi Abram bilang, itu adalah hambamu dan dia di bawah kuasamu. Setelah Sarai mendapat restu dari suaminya, kuasa, maka ia menindas Hagar. Bapak Ibu, lihat jiwa yang telah merasa diri tinggi, sulit untuk direndahkan, sehingga ia melarikan diri. Coba bayangkan ketika kita berdiri di tepi sungai. Di kampung-kampung, di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, sungai-sungai itu tidak ada jembatan. Biasanya orang-orang kampung agar mereka bisa melewati sungai itu, maka mereka harus membangun jembatan, biasanya dari pohon kelapa. Maka di sungai ini berdirilah sebatang pohon kelapa yang cukup tinggi, lurus. Maka bagaimana orang-orang kampung bisa membuat batang pohon kelapa ini bisa menjadi jembatan? Seberapa banyak orang kampung mengikat pohon kelapa ini dan mencoba menarik dia, maka pohon kelapa ini tidak akan bisa dirobohkan. Karena dia sudah terlalu kuat menjulang tinggi dan besar, sudah merasa diri paling tinggi. Apa yang harus dilakukan? Biasanya orang kampung akan memotong pohon ini. Maka pohon kelapa ini akan roboh dan bisa dijadikan jembatan. Maka inilah jiwa yang merasa diri sudah tinggi. Ia tidak bisa menerima perendahan. Maka ia lari. Kemana ia lari? Di sini diceritakan ia lari dan waktu malaikat Tuhan menemui dia ada di jalan ke arah Sur. Kemungkinan besar dia mau kembali ke daerah asalnya, ke Mesir. Inilah tabiat orang-orang berdosa. Bahwa setiap kita yang hidup di dalam dosa, ketika kita mengalami kesulitan, selalu mencari solusi di dalam dosa. Kita selalu kembali ke asal kita. Ini hidup orang yang belum diperbaharui. Orang yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi, maka ketika ia tidak menemukan solusi, ia lari kepada dosa. Mungkin ia lari kepada rokok, ia lari kepada minuman keras, mungkin ia lari kepada hal-hal yang berdosa. Jadi artinya apa? Jiwa yang belum dibaharui ketika mengalami kesulitan selalu mencari solusi di tempat di mana dia berasal. Tetapi di sini kita melihat anugerah Tuhan yang besar bagi orang berdosa. Sekalipun jiwa yang memberontak. Bahwa Tuhan adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi dan di dalam anugerah umumnya ia mengasihi siapa saja
Tidak, ia membedakan dari suku mana, siapa dia, laki-laki atau perempuan, dan apakah dia ini hidupnya seperti apa. Allah mengasihi setiap ciptaannya. Bahkan kita membaca di dalam Alkitab, bahkan bukan hanya manusia saja, tetapi seluruh ciptaan Tuhan dalam anugerah umumnya, burung pipit saja dia pelihara. Apalagi manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Sehingga di dalam pelarian Hagar, malaikat Tuhan mendatangi dia. Bapak Ibu, hal yang menarik adalah ketika malaikat Tuhan mendatangi si Hagar, maka malaikat Tuhan mengingatkan dia. Siapa dia dan apa statusnya? Hagar hamba Sarai. Ini artinya apa? Hagar, dari manakah engkau dan mau kemanakah engkau? Malaikat ini mengingatkan, bukankah mestinya kamu ada di rumah nyonyamu, Hagar? Kamu itu adalah hamba Sarai. Kenapa engkau sekarang ada di padang gurun? Mestinya seorang hamba saat ini sedang bekerja di rumah nyonyanya, membantu nyonyanya. Tetapi kenapa kamu ada di sini di dalam kesedihan dan pelarian? Dan mau kemanakah engkau, Hagar? Bukankah engkau berasal dari Mesir dan engkau sudah ditarik oleh Abram, engkau tinggal di rumah orang beriman, kenapa engkau mau kembali kepada tempat asal muasalmu? Ini anugerah Allah bagi manusia yang selalu mengingatkan dan menyadarkan manusia di dalam kesombongan dan di dalam keberdosaannya. Maka di dalam pertemuan malaikat Tuhan dengan Hagar, maka pasti kita mendapati nanti di akhir cerita ini, Hagar kembali dan dia melahirkan anaknya di rumah Abram dan Sarai. Artinya apa? Perjumpaan Hagar dengan malaikat Tuhan telah menundukkan kesombongan hati si Hagar. Oleh sebab itu, di dalam kasih Allah yang besar inilah, maka ia sekali lagi mengasihi siapa saja. Dan ia mendengarkan penderitaan setiap manusia karena itu ciptaannya. Ketika ketidakadilan terjadi di dalam kehidupan manusia, Allah selalu menjadi pembela dan penolongnya. Maka air mata yang dikeluarkan oleh Hagar adalah sama dengan doa yang disampaikan kepada Tuhan. Maka disinilah kita bisa melihat bagaimana Allah memperhatikan setiap manusia di dalam anugerahnya yang besar. Maka Allah, ia memberikan penghiburan, pertolongan bagi mereka yang tertindas karena ketidakadilan. Disinilah Allah memberikan janji, dan janji ini adalah sebuah janji yang besar bagi Hagar, bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan dinamai Ismail. Dan Tuhan mengatakan bahwa keturunanmu juga akan menjadi keturunan yang besar. Bapak Ibu, kalau ingat janji Tuhan kepada Abram tentang anak, perjanjiannya itu Ishak, maka Ishak juga dijanjikan menjadi keturunan yang besar. Ismail juga mendapatkan janji yang sama. Karena Allah melihat penindasan yang dialami oleh Hagar, sehingga ia diberi nama Ismail, Allah mendengar. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, di akhir dari khotbah ini, maka apa yang bisa kita pahami dari
masa kita menanti. Sesungguhnya ini ada sebuah pelajaran yang sangat penting, bahwa jika jiwa kita terlalu melekat pada penghiburan yang datang dari makhluk ciptaan, jika jiwa kita terlalu terfokus mencari penghiburan yang datangnya dari makhluk yang fana, maka jiwa kita akan terjerumus di dalam godaan-godaan. Bahkan mereka yang keinginannya begitu banyak untuk mencari penghiburan dari makhluk ciptaan, maka mereka yang punya keinginan banyak itu, mereka gampang membenarkan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan penghiburan itu. Dan iblis sering bekerja sehingga godaan itu semakin kuat, dan godaan itu semakin kuat jika datangnya dari orang yang kita kasihi atau kita sayangi. Bapak Ibu, setiap kita tidak mencurigai, kita sangat mempercayai tangan kita yang paling tidak kita curigai. Maka iblis sering memakai itu untuk membawa kita terjun ke dalam dosa. Peristiwa di Taman Eden, hal itu terjadi juga. Adam tidak mencurigai orang yang paling dia kasihi, dan itu adalah tangan yang paling dia tidak curigai. Maka godaan datang lewat orang itu, maka manusia terjun di dalam dosa. Simpson yang begitu kuat, ketika iblis memakai orang yang paling dia kasihi, dan itu adalah tangan yang paling tidak dia curigai, maka Simpson mengalami kondisi di mana ia dibutakan oleh orang-orang Filistin. Beberapa contoh-contoh yang lain, Bapak Ibu. Di sini kita belajar, apakah kita ini penghiburan yang kita cari ini, apakah jiwa kita terlalu melekat pada penghiburan dunia, atau sesungguhnya kita sedang mengejar penghiburan yang berasal dari Allah. Apakah kita terhibur karena kita harus memiliki uang banyak? Apakah penghiburan kita ditentukan oleh rumah mewah kita? Apakah penghiburan kita hanya karena kita bisa makan enak, bisa mendapatkan pekerjaan yang baik? Apakah itu penghiburan kita? Bapak Ibu, jika penghiburan itulah yang jiwa kita sedang cari, maka iblis akan bekerja untuk membawa kita keinginan-keinginan yang semakin banyak untuk menerjunkan kita di dalam dosa. Tetapi satu hal yang meyakinkan kita, bahwa sesungguhnya setiap orang percaya penghiburannya tidak lagi karena berasal dari makhluk-makhluk ciptaan. Ini adalah gambaran dari Hagar dan Sarai, dan gambaran antara kedua anaknya Ishak dan Ismail. Saya mengajak kita di akhir dari penghujung khotbah ini, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasal 4. Kelahiran Ishak dan Ismail ini adalah bukan sesuatu kebetulan di dalam sejarah. Ini akan menjadi gambaran kita, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saya akan bacakan kepada kita Galatia pasal 4 mulai dari ayat 21 sampai ayat 31. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka?
Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak dari perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Bapak Ibu, inilah ketentuan tentang siapa kita. Ketika kita telah memiliki Kristus, kita bukan lagi dari anak-anak seorang hamba. Kita telah dimerdekakan sehingga sukacita kita tidak lagi ditentukan oleh hal-hal yang berasal dari dunia dan yang berasal dari makhluk ciptaan. Tetapi sebagai seorang yang telah dimerdekakan, kita adalah anak-anak janji. Oleh sebab itu, sukacita kita hanya diarahkan bukan kepada dunia, tetapi kepada Allah yang telah mengasihi kita, yang memberikan hidupnya untuk mati bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini, marilah jiwa kita hanya berfokus mencari kebahagiaan hanya dari Tuhan semata-mata. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati firman-Mu di dalam hati kami. Agar kami Tuhan tidak lagi mencari penghiburan dari dunia ini. Agar jiwa kami Tuhan tidak menginginkan keinginan-keinginan yang berasal dari ciptaan ini. Tetapi biarlah kami fokus hanya mencari kebahagiaan di dalam Engkau. Sehingga kami Tuhan boleh sungguh-sungguh menikmati kemerdekaan. Karena Engkau Kristus telah memerdekakan kami. Kami bukan lagi anak-anak hamba. Tetapi Engkau telah memerdekakan kami dari perhambaan. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengasihi Engkau seumur hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama menyimak warta jemaat minggu hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang telah melayani Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami juga dengan senang hati menyambut seluruh jemaat yang beribadah dalam ibadah umum hari ini. Kiranya Tuhan juga yang terus memelihara kita di dalam kebenaran firman-Nya dan terus memimpin kita untuk tetap setia kepadanya. Saya juga sebagai gembala jemaat menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap menahan diri, tetap mengikuti ibadah secara online agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan. Mari kita selalu meminta hikmat dari Tuhan sehingga di masa-masa pandemi ini kita boleh melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan dan kita juga belajar tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Kita juga boleh melihat statistik kehadiran dan keuangan seperti yang ada di warta gereja. Jika ada hal-hal yang mungkin ada salah penulisan atau salah jumlah, boleh memberitahu kepada kami atau kepada majelis jemaat.
Mari kita juga tetap mendukung di dalam doa kegiatan-kegiatan rohani yang akan berlangsung di sepanjang minggu ini. Dan mari kita turut ambil bagian baik di dalam persekutuan doa hari Kamis, juga persekutuan remaja dan pemuda pada hari Sabtu via Zoom, juga ibadah pada hari Minggu, ibadah sekolah minggu dan ibadah umum. Biar melalui ini semua, Tuhan memakai sarana ini untuk membawa kita semakin mengenal Dia. Bapak Ibu jangan lupa juga untuk selalu mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat-jemaat yang akan berulang tahun di bulan September ini. Nama-nama jemaat yang berulang tahun ada di Warta. Biarlah kita juga senantiasa mendoakan mereka agar mereka juga dipelihara Tuhan di tahun-tahun yang Tuhan berikan. Itu saja Warta Gereja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kepada jemaat yang ada di rumah, yang sedang ikut ibadah secara live streaming ini, saya mengajak kita untuk berdiri. Kita akan sama-sama membacakan visi misi gereja kita. Setelah itu nanti kita akan doa syafaat dan menerima doa berkat. Baik, kita akan membacakan visi gereja kita. Visi gereja. Gereja yang dipimpin oleh Roh. Misi gereja, Injil diberitakan, yang hilang ditemukan, orang percaya diperlengkapi, yang miskin dilayani, hidup bergantung secara teratur dalam pimpinan Tuhan, setiap orang dirangkul dalam komunitas, dan Allah yang dipuji karenanya. Pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir, dan kami telah menikmati kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami, memampukan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau Allah yang telah berkasih karunia bagi kami. Engkau yang telah menghantar kami memasuki minggu yang baru ini. Di dalam segala aktivitas kami, di dalam segala pekerjaan kami, di dalam segala kehidupan keluarga kami, di dalam segala pergumulan-pergumulan kami di minggu yang baru ini, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang terus menjaga kami, Engkau yang memelihara kami, sehingga kami boleh menikmati perlindungan-Mu Tuhan, dan terlebih menikmati damai sejahtera-Mu. Di tengah-tengah kondisi yang sulit saat ini Tuhan, kiranya Engkau memberikan penghiburan, kekuatan bagi kami, pengharapan, agar kami menaruh harapan hanya kepada Engkau Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini ada di dalam pergumulan. Mungkin mereka mengalami sakit penyakit, atau mungkin mereka mengalami kondisi-kondisi yang sulit karena masalah keuangan, masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Kami mohon penghiburan dan kekuatan dari Tuhan, agar Engkau yang selalu menyertai menolong, yang selalu menopang, sehingga mereka pun Tuhan boleh tetap melihat kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu menyertai mereka. Ya Tuhan, kami berdoa juga, kami letakkan di dalam tangan Tuhan di masa-masa pandemi ini Bapa. Engkau yang tetap menjaga hati kami ya Allah Roh Kudus, agar kami tidak meninggalkan Engkau, agar kami tetap bergantung sepenuhnya kepada Engkau, sehingga kami Tuhan boleh menikmati pertolongan-Mu melewati hari-hari ini. Dan ketika masa pandemi ini selesai Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memandu jiwa kami dan menghantar kami, menolong setiap kami jemaat-Mu, sehingga kami boleh selamat.
jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang bekerja seperti biasanya. Mereka menempuh kehidupan dalam seluruh perjuangan untuk bekerja setiap hari. Keluar masuk rumah, dan mereka bertemu, tidak tahu bertemu dengan siapa, dan menghadapi kondisi apa. Ya Tuhan, peliharalah setiap jemaat-Mu, Engkau tolong dan Engkau sertai Tuhan. Karena hanya kepadamu saja ada pengharapan dan perlindungan, ada kuasa dan kesembuhan. Sehingga Tuhan, di dalam segala aktivitas yang mereka hadapi setiap hari, Engkau Tuhan yang senantiasa menjaga, memimpin hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kota kami, kota Jakarta ini. Engkau Tuhan yang memberkati. Kami melihat, mendengar berita bahwa wabah ini semakin meluas ya Tuhan. Bahkan jumlah orang tiap hari semakin meningkat. Secara manusia kami takut Tuhan. Tetapi kami hanya menaruh harapan. Tuhan, Engkau yang akan mampu menolong, memulihkan kota ini. Dan terlebih kami berdoa beri hikmat kepada pemerintah kota Jakarta dan juga seluruh masyarakat kota Jakarta. Agar kami boleh melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Mu. Untuk mendukung pemerintah di dalam mengatasi akan pandemi ini Tuhan. Sehingga baik rakyat dan juga pemerintah boleh bekerja sama untuk memutus rantai penyebaran wabah ini. Dan biar kuasa-Mu boleh bekerja untuk menyatakan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Sehingga kami boleh melihat Tuhan, bahwa pertolongan-Mu segera datang. Kami berdoa buat bangsa dan negeri kami, Tuhan berkati. Engkau yang selalu menjaga, memelihara. Di dalam kasih setia-Mu kiranya Engkau memulihkan bangsa kami. Sehingga Tuhan, pandemi ini boleh berlalu menurut waktu yang Engkau kehendaki. Dan Engkau Tuhan jaga umat-Mu. Engkau tetap pelihara kami umat-Mu. Agar kami boleh menaruh pengharapan kepada Engkau. Agar kami tidak berputus asa. Karena Engkau Allah yang menggembalakan kami. Kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden kami. Seluruh pemerintahan ini Engkau berkati mereka. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan. Di dalam segala kebijakan-kebijakan mereka. Agar mereka melakukan apa yang seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa usaha pemerintah di dalam memberantas, di dalam memutus rantai penyebaran wabah ini Tuhan. Yaitu saat ini sedang ada uji klinis vaksin. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ini semua. Jika ini adalah sarana anugerah-Mu, ya Tuhan, biar Engkau yang membuat vaksin ini boleh berhasil, boleh menjadi alat pertolongan-Mu, sehingga rakyat Indonesia boleh menikmati kehidupan yang normal kembali. Terima kasih Bapa. Akhirnya Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Dan terlebih akan memasuki minggu yang baru ini dengan pengharapan bahwa Engkau Tuhan, Allah sumber segala berkat, akan memelihara dan berkenan memberkati setiap kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.